Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Siap. Sini putra ngantuk badan? Ada. Ibu Putri ngantuk badan? Ngantuk? Oh ya. Sebelum kita mulai pemanasan dulu ya. Apa sudah panas? Anjas. Kalau artis itu, tahu artis ya? Kalau sebelum terkenal itu kan masih dingin loh, masih lapar gitu kan, masih dingin. Semakin terkenal, semakin panas. Kalau panas kan mungkin awalnya segini lah, ujungnya menyala. Oh, menyala ya. Semakin panas, semakin terkenal, semakin terkenal, semakin terkenal, semakin muruk ya, semakin terbuka. Ya. Ada yang baru? Enggak, tidak ada yang baru. Enggak apa-apa. Besok kalau setiap ada kegiatan buku tangannya ke atas. Ya, tangan kanan ke atas. Tangan kanan. Ya, semuanya. Ke atas. Sudah? Ya, kita putar agak cepat ya. Ya, lebih cepat lagi. Sudah? Oh ya, pegang pundak teman sebelah kanannya. Dipijitin awan-awan. Aja dijibit, oh nanti ya dijibit awan-awan. Saya boleh pijitin itu ya, pagar ya. Aja, tapi jangan bablasan enggak, bablasan ada senior ting marah bahaya ya. Nanti nak lapor istirahat. Sudah? Oke, tirukan ya. Nanti yang putra menyesuaikan, yang putri menyesuaikan. Sudah ya? Ya, sambil ditepuk sebelah kanannya. Kalau yang putra mas-mas jangan kebalik, kalau putra mbak-mbak ya. Nah, yang putri mbak-mbak jangan terbalik ya. Sudah? Ya, kita tepuk sebelah temannya, pundak sebelah kanannya ditepuk pelan-pelan aja. Mas. Nah, yang mbak, mas, tidak boleh ngomong malu ya. Sudah. Ya, mas. Yang putra tak contoh nih nggak ngantuk. Iya mas Anita. Mas Raif. Nah, sebelah kanannya gitu. Sebelah kanan. Nah, Mas Elan, kocok betul. Sebelah kanan sebelah benar. Iya. Sudah. Mas. Sudah siang. Bangun. Kalau ngantuk, nanti kamu aku cubit. Kalau masih ngantuk, kamu, aku, pukul. Yang sebelah tangan yang kiri naikin. Sudah. Ya, kita pegang pundak sebelah kirinya. Nah, sudah. Dilus ya. Ya, ikuti. Ya, sebelah kiri. Sudah. Mbak. Yang mas ya, jangan mbak. Nanti ini mbak. Bunyi mbak. Mbak. Terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau nanti aku ngantuk, kamu, aku traktir. Suwer. Sudah. Ya, fokus ke depan. Peduli ya. Nah, ini sebuah tips buat teman-teman yang pengen
pengen jadi penyiar, pengen suka cuap-cuap, suka bicara di depan, entah di depan kamera, di depan cermin, suka sekarang kan vlog, gitu kan? Jadi katanya sekarang IPM mau mencanangkan di media sosial, gitu ya Mas Edo ya. Nanti sering-sering diadakan lah. Kalau perlu undang, cari mentor yang sudah pengalaman, sekalian cari yang terbaik, ya kan? Kalau cari yang terbaik, misalnya kita cari mentor yang nomor 10, itu kita nanti rankingnya yo enggak jauh-jauh banget, paling ya 13, 15. Tapi kalau kita mentornya ya berapa seperti mentor-mentor kita, mentornya ya nomor 15, jarang yang bisa melebihi mentor, ya enggak? Ya, makanya cari yang terbaik di bidangnya. Oke. Salah satu tips buat teman-teman yang ingin berbicara di depan, ada yang di sini sok masih tremor berbicara, masih ya? Tremor gitu kan? Jadi masih ya? Nah, nanti salah satunya adalah berdiri. Kalau berdiri itu minimal itu bisa leluasa. Kalau teman-teman duduk, misalnya ya, duduk, ini derajat nggak mas tadi di depan? Sedikit ya. Kalau duduk itu tingkat belajarnya lebih banyak, karena bingung. Paling gini, bingung nggak tidak apa. Tetapi kalau berdiri itu bisa etok-etok maju ke samping. Itu untuk mengatasi, karena ada pembicara itu kalau goyang kanan, goyang kiri itu salah satunya untuk mengalihkan. Kalau orang yang grogi, masih ada yang grogi di sini. Pacar, ada yang punya pacar? Nah, masih grogi. Alihkan groginya itu ke sesuatu yang kita menyenangkan. Oke, siap ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau motivator itu kadang sok berbohong, ya enggak? Ya. Sudah malam, selamat pagi ya, itu yang ngantuk motivatornya apa? Hadirinnya. Pernah ikut training motivasi? Belum. Oh belum. Aku ya. Kalau training motivasi itu semangat pagi, padahal waktunya sudah malam. Tadi kita sudah permainan. Sekarang tak tunjuk salah satu. Biasanya sing sok ngeritik, ngredeg pengalaman pribadi ki sok pengumpul. Dan biasanya yang pengumpul biasanya sok petunjuk. Otomatis ketika diwedeni ngono pasti sudah pengumpul. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita pegang dagunya. Dagunya dipegang. Dagu ayam putra ya. Nah, dagunya dipegang, dagu. Dagunya tempat ya. Nah, sampai itu bocah. Yang diganti siapa namanya Mbak? Mbak Alma. Dagunya di mana Mbak Alma? Di situ ya. Telinga, hidung, mulut, tangan,
Jenggot. Gigi. Oke, berarti hikmahnya apa? Hikmahnya adalah apa yang kita lihat itu lebih dominan daripada yang kita dengarkan. Jadi teman-teman itu kalau melihat itu lihatlah yang baik-baik. Ada sebuah cerita. Ada. Ini baru ceritanya. Ada yang di sini usianya 12 tahun? Enggak ada yang 12 tahun. 13 tahun? Ada yang 13 tahun? Oh, 13 tahun. Maaf ya, kita nggak saru ya. Minta maaf kita nggak saru karena saru itu ketika tidak pada tempatnya. Sudah balik belum, Mas? Sudah balik belum? Balik tahu tak? Balik? Tahu ya? Sudah balik. Alhamdulillah. Di sebuah tempat ada seorang pelajar di Temanggung. Ini kalau yang sudah baca, semacam ya. Itu punya pacar baru 3 bulan. Punya pacar baru 3 bulan. Inisialnya P. Jangan aku P gitu ya. Inisialnya P. Nggak tahu namanya P siapa ya? Patrick. Itu konon katanya punya janji sama teman dekatnya. Teman dekatnya namanya SN. Bukan Sunarto, bukan Sunarti, ya. P itu perempuan, yang SN itu laki-laki. Hingga mereka janjian di sebuah tempat. Sampai nggak sempat pamit, si P ini anak perempuan itu nggak sempat pamit sama bapak ibu E. Nek pamit mesti Seneni, meskipun bukan hari Senin, ya mesti dimarahi. Akhirnya sang perempuan diajak boncengan, kan asik ya, laki-laki perempuan boncengan. Dik ya. Dakdiknya itu semakin siang, semakin sore, semakin malam. Kira-kira semakin malam semakin kencang apa semakin panas? Ya. Kalau yang normal semakin malam semakin dingin, semakin di sini tuh semakin merinding, enggak semakin merinding. Rasa itu merasakan ya. Akhirnya dijak jalan-jalan. Boncengan berdua jak jalan-jalan. Kan ada yang sudah pernah dengar itu hangat beritanya lagi hangat-hangatnya. Dijak jalan-jalan, mandek berhenti di Jogja. Ceritanya ini yang cerita itu P. Perempuan itu cerita di Jogja, di tempat umum itu kok malah cihui. Tahu tak cihui? Orang ngerti? Cihui itu bayang jelas ya. Bungut. Nek malam pertama, yo nggak paham tuh malam pertama kayak apa ya? Jangan dibayangkan loh kalau bayangin. Bayangin. Itu berhubungan badan. Nah, di tempat umum itu, ning alun-alun itu bubuk bareng. Di alun-alun bubuk bareng.
Setelah dari sana sudahlah kejadian mereka berdua melakukan hubungan suami istri, suka sama suka. Pergilah ke Solo. Itu belum pulang, itu masih jalan-jalan lagi. Setelah itu jalan-jalan ke Solo, ke tempat saudaranya SN, laki-laki itu. Setelah dari Solo pulang, kan dari tempat rumahnya Temanggung, laki-lakinya Bansari. Ya, cepat kan? Cepat apa dekat? Oh, cakep. Ya, laki-lakinya Bansari di rumah ya. Bansari, nggak usah dicari, yo di rumahnya Bansari. Sopo sih ingin mana lu ya? Akhirnya pulang lewat Denggung. Tahu Denggung? Denggung alun-alun Sleman. Alun-alun Sleman. Taman Denggung. Tapi nggak usah dicari bekasnya ya, sudah nggak ada bekasnya. Pulang lewat Denggung, alun-alun Sleman seperti pas berangkatnya. Mangkate sangu, balite tanduk. Pulangnya balen. Ya, sak tangkep. Ya, kalau sopir sak tangkep ngitang ulun sak tangkep mangkat hoko bali hoko. Pulanglah si SN dan si P ini ke tempat rumahnya. Bonusnya 2 kali melakukan hubungan suami istri. Sampai di rumah ditanya sama bapaknya, sama ibunya, "Sekop endi?" gitu kan? Akhirnya dijawab oleh perempuan, "Jalan-jalan dari Jogja, Solo, Jogja lagi pulang." Akhirnya laporkan ke polisi. Polisi senangannya otopsi, dicek. Nggak usah takut cek apanya, nggak usah tanya, ya. Yang penting dicek gitu. Dicek, ternyata positif nggak hamil. Positif nggak hamil kok mengikuti ya. Bayang nggak ya dekat mana-mana. Positif nggak hamil. Laki-lakinya dapat bonus kurungan 7 tahun. Sing perempuan dapat bonus apa? Sudah tidak perawan. Ada yang pengen sini dapat bonus tidak perawan? Enggak kan? Yang laki-laki bonus kurungan. Hakim. Intermezzo itu pembuka. Itu baru satu. Cerita yang kedua, ada anak SD kelas 5 tahun sudah berbadan 2. Kok 5 tahun? Kelas 5 kok 5 tahun? Iya ya. Kelas 5 sudah hamil. Kok bisa? Ya nggak usah. Sekarang itu masa baliknya yang perempuan semakin muda, yang laki-laki juga semakin muda. Kalau perempuan tahu, ya kan, ciri-cirinya tahu. Kalau yang laki-laki itu kadang nggak mesti mudeng, ya kan Mas? Mas Hafiz mudeng nggak? Nggak mudeng kan? Nggak mudeng. Iya kan? Nggak mudeng. Itu kok kelas 5 itu sudah hamil.
ada lagi anak SMP aborsi, menggugurkan anak dibuang di depan rumah, opiak anak dhewe. Ono bayi, rekane memberitahu yang lain dan ora-orangan, ternyata dicek anaknya yang teriak-teriak. Itu protokol pembukaan. Teman-teman yang sore-sore ini enggak ngarang, enggak ngoyo-ngoyo, kita menangan. Ceritanya apa banget, pernah rampung tak jam dulu. Tadi wedi banget. Buatan medeni ning jogo-jogo, iya kan? Sik lanang yo lanang aman, bisa mbobol. Nek sing wedok kebobol. Tetapi pengalaman diceritakan anak orang yang belum nikah kok sudah melakukan perbuatan suami istri, besok ketika nikah itu tidak merasakan nikmatnya malam pertama. Bahkan kis juga gede loh, produk vulgar. Mas disensor ya mas, nanti nek vulgar ya disensor, nanti nek kena LSI nggak saya dihukum ya, kamu tak geres nek dihukum. Dikit kan konon laki-laki yang suka memaksa mengeluarkan sesuatu yang di dalam dipaksa keluar. Kemudian dipaksa yang ada di dalam harusnya di dalam, keluarnya otomatis kok dipaksa. Dress kok dipaksa. Nanti ketika sering dipaksa keluar, besok kalau waktunya disuruh keluar sudah nggak mau keluar. Orang misake bojone ngembeng. Makanya sekarang itu laki-laki sama perempuan itu yang menggugat minta cerai perempuan itu banyak banget. Banyak. Alasannya apa? Suamiku nggak bisa memberikan kepuasan batin. Nggak usah ke Maerot. Iya, nggak usah ke Maerot, nanti kamu dihabisi Maerot. Yang tahu Maerot berarti paham. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, materi hari ini sampai jam berapa mas? 2:30? Jam 3 kurang 25? 3 kurang seperempat. 3 kurang seperempat, oke. Sesuai dari request dari panitia, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang punya mata, punya kaki, punya hidung, punya telinga, tetapi nggak hadir di sini. Kalau hadir di sini medeni, karena kalau sudah mati, nggak punya nyawa. Nah, alhamdulillah kita masih lengkap. Ada yang punya nyawa, masih bisa mendengar, masih bisa melihat, tetapi sekarang di rumah sakit nggak bisa hadir. Alhamdulillah teman-teman, nanti kalau teman-teman mati keluar dari sini, insya Allah surga balasannya. Siap? Amin. Amin. Insya Allah. Karena
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suara kelutik-kelutik ada makanya ya mas? Boten kucing. Kucing. Sok rodok pekan, apalagi sini di perut sok rodok. Kok anak kunting ya alhamdulillah ya alhamdulillah. Judulnya apa mas? Ada yang pernah lihat buku ini? Belum pernah lihat? Apa yang sudah mas? Kapan? Sekarang. Begini? Belum. Ya. Iya. Aman mas. Iya. Tatanan matanya senyumnya kan ada lagi. Aman bukan komik. Oh, baru mau rodok saru-saru ya ora saru kok saya ya. Enggak saru iki. Aman. Yang pintar bahasa Inggris. Siapa yang nilai Inggrisnya 11? 100. Nanti saya bacakan bahasa Inggrisnya. Kalau salah bacanya dikoreksi. Ya, Kak Putri, Kak Putri yang guyu tak koreksi itu, gitu ya. Oh, sudah disediakan spidol. Terima kasih panitia sudah menyediakan spidol dan snacknya. Oh, beruntung saya. Kocel toh mas. Oke. Tahu nggak pengalaman pribadi? Dari dah pengalaman pribadi tombol ngantuk diganjeli snack. Tak tahu orang bener DKI gambar. Saya tanda tangan masih DKI gambar muda, kan? Orang tanda tangan gambar muda. Sisi karena aku sama setan sama di Casper udah. Nah. Ada di sini apoteker. Kalau apoteker tahu bahasanya. Kalau dokter itu yang bisa baca adalah tulisan dokter itu apoteker. Minta maaf kalau tulisan saya mengganggu pandangan teman-teman. Ya? Oke. Ya, kalau pembawa acara yang di sini bapak kan harus kalian hadirin terus. Nanti jarinya itu artinya ini jarinya. Ada yang di sini ranking terakhir di sekolah? Ada? Tunjukkan. Satu. Ada lagi kan? Ranking terakhir. Ranking 2 dari bawah ada? Ranking 3? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah.
ada sebuah buku namanya Secret of Successful Tenis Meja, bukan tenis. Jadi ini buku menceritakan seorang remaja yang masa hidupnya itu senangnya game-gamean. Ada yang di sini suka main game? Gak apa-apa, gak perlu. Yaudah, aku disuruh tikal maju nyanyi. Enggak, aku maju nyanyi. Enggak. Ada yang di sini masih suka game-gamean? Pak bola FF. Oh, oke, bapak enggak ngomong. Ya. HP miring. Ah, game-gamean atau HP miring? Ya, ini ya. TikTokan, ada yang suka TikTokan? Saya. Toktikan. Intermezzo. Saya itu pernah dari Ngaderjo gandengan sama istri pulang. Dari arah Ngaderjo ngetutke bapak-bapak boncengke putune. Ana apa itu? Putune ning mburi, cah wedok umur SD kelas 3. Sekitar 3, kelas 3. Cah wedok kelas 1. S3. Aku tak tutke itu kok malah di belakang ya. Joget-joget dewe. Joget-joget dewe. Akhirnya tak ditematake terus sampai teman masih jogetan. Nulih ning mburi. Anaknya itu nulih ning mburi, Mas. Ternyata yang seperti itu gak cuma sekali, hanya ngerti-ngerti orang apa-apa joget dewe. Ada lagi di sekolahan itu anak SD itu kan gini toh, mainan kertas sih. Pernah ada yang lihat mungkin ya? Mainan kertas gitu kan, menang gitu, kelipat itu kertasnya itu numpangi kertasnya kan temennya, berarti menang untuk siji. Oh iya, mau kertasnya itu ngene. Itu namanya sinius konslet ya. Sebelum teman-teman konsep, konslet. Ya, ini menceritakan namanya Adam Ho. Namanya siapa? Adam Ho. Nah, ini Adam Ho ini adalah anak yang terkenal males-malesan, senengannya ngegame. Di sekolahan tidak mau mengerjakan tugas sekolah, nilainya nomor 1 paling bawah. Nah, makanya tak bisa tanya ada yang di sini nomor 1 paling bawah. Alias nomor 1 paling bawah berarti paling akhir akademiknya. Singkat cerita, dia mau melanjutkan ke SMP. Saking nilainya ini saking kurang bagusnya, tidak jelek, kurang bagus. Beda apa sama? Kurang bagus sama jelek? Sama apa beda? Kurang bagus sama jelek sama apa beda? Beda, terus beda. Itu sampai sekolahan yang terkenal anak-anaknya nilainya rendah, tidak mau menerima. Bapak ibunya bingung. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu sudah usia atau kelas 6,
bapak ibu itu mulai bingung, siswa tak sekolah ini ya. Yang cuti SMP mau lulus SMP mau meneruskan ke SMA itu bapak ibu wis mulai arep tak terus nanti. Akhirnya si Adamko ini diajak bapaknya untuk melakukan sebuah ikut pelatihan ngecamp. Ada yang suka ngecamp? Ngecamp kan ngecamp? Oh betul. Ngecamp di rumah Mas itu. Kamar mandi. Tadi tepung. Kamar mandi. Apa di kamar mandi? Akhirnya setelah melakukan pelatihan itu aman, waktu masih 7 menit. Nah, inilah materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini. Setelah dia melakukan sebuah pelatihan, dikirimkan oleh bapaknya camping. Yang pertama apa yang dia lakukan? Dia mencanangkan, 1, saya kepingin lulus dengan nilai terbaik, lulusan terbaik. Kedua, setelah saya lulus, saya mau masuk ke universitas terbaik. Pertanyaan, sing ngantuk sebentar. Siap. Zaman biar dingin itu. Boten. Saya ini dinginnya Bali gitu. Kabur gitu. Pertanyaan, kayak tak tunjuk visuran ngaji ditunjuk gitu. Nah tak tunjuk wis ngaji general. Tak tunjuk. Mas, pembukaan. Kira-kira anak yang ketika SD, lulus SD itu nilainya nomor 1 dari bawah. Ketika dia masuk SMP, dia ditolak SMP yang terkenal paling rendah di sekolahnya. Itu ditolak, Mas. Tahu itu SMP paling rendah maksudnya? Ya sing nompo-nompo ya sing nilainya papa telu loro gitu ya. Itu sampai menolak. Nah, kira-kira dia setelah melakukan pelatihan itu dia mencanangkan gaya gitu ya. Dia paling nilainya apa? 1, dia pengen lulus dengan menjadi lulusan terbaik. Nilainya paling apik. Kira-kira tercapai enggak? Yang putra nih, tak tanya yang putra. Mas, jangan nih. Ada paling apal. Mas ada. Kira-kira dia bisa mencapai enggak? Dia punya tujuan cita-cita. Aku pengen jadi lulusan terbaik. Kira-kira tercapai enggak Mas Ada? Ada. Tercapai enggak? Jawabannya 2. Tidak boleh milih yang 3. Tercapai tidak tercapai? Tercapai maka. Tercapai. Nah, putri, ora jodohke, enggak menjodohkan. Mbak Zawa. Tercapai
capek nggak bahasa Jawa? Anak yang terkenal dolanan game ini sebenarnya tercapai nggak? Tercapai. Usut punya usut, akhirnya tes sudah selesai, penentuan. Dia masuk 5 besar. Sukses apa belum? Padahal dia cita-citanya 1 terbaik. Dia lulusan di sekolahannya masuk 5 besar. Sukses apa belum? Belum. Yang putri sukses apa belum? Belum. Oke. 3 menit lagi. Ye, senang metu gitu ya. Wah. Ternyata bagi si Adam Hope itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Karena apa? Karena dulu dia di sekolah nilainya paling bawah. Sekarang dia nilainya 5 besar. Sebuah lompatan yang sangat luar biasa. Dia menyatakan diri sukses. Alhamdulillah. 3 tahun kemudian dia sudah mencanangkan sebelumnya cita-cita nomor 2, masuk universitas tertinggi, universitas terbaik. Masuk enggak Mas Hanidah? Padahal tadi pengennya ranking 1, ranking 5 besar. Sekarang dia pengen masuk universitas terbaik. Masuk enggak Mas Hanidah? Kira-kira masuk. Yang putih, siapa yang paling cantik ya? Nah, bisa masuk enggak? Masuk, luar biasa. Dia akhirnya masuk ke universitas terbaik bukan di Indonesia, di Singapura. Pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini adalah siapa yang di sini ingin hidupnya sukses? Satu ingat, yang pertama keyakinan yang benar. Apa? Keyakinan yang bulat. Apa? Keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap. 2, punya tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Tidak apa-apa. Sampai angka berapa? Jam 3. Oke. Punya tujuan yang jelas. Di sini ada yang pernah ke pasar, bawa uang banyak, terus sing penting nyontak ning pasar. Mau apa yo mbok ning pasar arep apa? Sing penting nyontak ning pasar. Pernah? Pernah. Nah, pertanyaannya, Bali dapat apa? Habis enggak uangnya? Habis. Kalau teman-teman tidak punya tujuan yang jelas, di sini pengen punya suami semuanya, Putri? Aku nggak mau pengen punya suami, istri aja nggak ada kan? Pengen punya suami kan? Harus itu. Nyok ada di cah nom wae kok mbek kacane. Bahan sama
harus punya tujuan. Hidup kalau enggak punya tujuan akan mengalir. Padahal yang ikut mengalir, teman-teman punya teman daerah desa-desa bawah, Jelgong misalnya, Jelgong. Di Jelgong itu kan di pinggir jalan itu ada kalen ya, iya nggak? Nek gedine podo, gitu kan? Gedine podo. Yang kira-kira mengalir ikut air, emas apa kotoran? Gedine podo. Gedungnya sama, besarnya sama, warnanya sama. Yang ikut mengalir itu sampah apa emas? Sampah. Sama teman-teman, kalau tidak punya tujuan yang jelas, itu yo kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, tidak punya pendidikan. Tetapi yang sekarang sudah punya tujuan yang jelas, bisa diprediksi. Orang yang mempunyai tujuan yang jelas, satu, lebih semangat. Percaya atau enggak? Ada sebuah penelitian. Ada 3 tukang bangunan. Yang pertama ditanya, Mas, lagi apa? Ge apa sampean? Dia jawab, agak masang botol takon, gitu kan? Gak masang botol. Yang pertama. Yang kedua, Mas, lagi apa loh? Yang kedua, lagi mau buat rumah, pasang bata. Kok tanya, ya? Yang nomor 2, lagi mau buat rumah. Yang ketiga, lagi mau buat istana. Yang istana ini tingkat 3, lantai pertama buat tamu, lantai kedua buat kamar, yang lantai kedua itu kamarnya banyak akan kita sewakan, yang lantai ketiga akan kita buat kolam renang. Kira-kira pertanyaannya, semangat yang mana? 1, 2, yang ketiga? 2. Semangat yang mana? Yang 1 ditanya, sama pekerjaannya, Mas lagi apa? Pasang batok takon, gitu kan? Yang kedua, lagi mau apa Mas? Lagi buat rumah. Yang ketiga, lagi mau buat istana. Yang istana ini lantai 3. Lantai pertama kita buat pertemuan. Yang lantai kedua kita buat kamar-kamar yang akan kita sewakan. Terus penghasilannya buat anak yatim dan menghajikan orang tua dan bermanfaat buat masyarakat. Yang lantai 3-nya buat kolam renang. Kira-kira semangat yang 1 apa 2 apa 3? 2. Sama belum. Sudah pulang 1. Semangat keberapa?
Yang putra 3, yang putri. Hasil survei menyebutkan dari ketiga orang ini, yang pertama dia mudah capek, saya ya ternyata. Yang kedua dia punya semangat yang lebih dari yang pertama. Yang ketiga sampai dia sudah punya bayangan, oh ini yang gawe nanti kalau roboh gimana? Dia sudah punya bayangan masa depannya, dia sudah punya gambaran yang jelas. Ternyata daya tahan kerjanya lebih panjang yang ketiga. Ini membuktikan bahwa orang yang tujuan hidupnya jelas akan lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Gimana Mas Yudan? Yang pertama. Yang kedua, orang yang mempunyai tujuan hidup jelas itu akan lebih cepat mencapai apa yang dia inginkan. Pertanyaannya, kalau teman-teman dari rumah, yang pertama, saya mau ke pasar beli sepatu. Yang kedua, saya mau ke pasar beli sepatu yang harganya 100.000, yang belinya di Wantek. Kira-kira cepat mana dapatnya? Satu kedua. Yang satu, saya mau ke pasar beli sepatu. Yang kedua, saya mau beli sepatu yang harganya 100.000, belinya di Wantek, ngarep pasar madep ngetan. Cepat yang mana? Dua. Ini membuktikan bahwa orang yang punya tujuan jelas akan lebih cepat mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang ketiga, lebih hemat. Pertanyaan, teman-teman, kalau teman-teman itu suatu ketika punya uang 100.000 dan 100.000 itu pergi ke sebuah kota, dia sekarang ada Grab ya, plunting gitu ya, Grab, kemana ya? Ditanyain, meskipun di situ sudah ada tujuannya. Mau kemana? Pokoknya saya punya uang 100.000, terserah mau dibawa kemana. Wah, kalau supirnya yang usil, tak diwoke, tak ubeng-ubeng, sak saya, engkau tak balik kat gini. Yang kedua, punya uang 100.000, pesan Grab, Grabnya datang, mau kemana Mas? Mau ke UGM. Kira-kira yang A sama yang B hemat yang mana? B. Kenapa? Dia punya tujuan yang jelas. Orang yang diubeng-ubeng ketok. Tujuan hidup yang jelas, satu, dia akan lebih semangat hidupnya. Yang kedua, lebih cepat mencapai apa yang dia inginkan. Yang ketiga, lebih hemat dalam proses pencapaiannya. Yang keempat, lebih nikmat. Ada yang di sini suka naik puncak? Ada ya? Ada yang di sini sering traveling, jalan-jalan?
Kalau teman-teman, ketika teman-teman itu, yuk mas jalan-jalan, yuk. Yang pertama, jalan-jalan ini di, ya semuanya di rumah aku aja, aku baik lah, tak bensin ya. Yang kedua, gue dewe ning Parangtritis. Kira-kira di dalam perjalanan Anda dari rumah sampai tujuan itu seneng sing penting mubeng-mubeng atau seneng sing nyong ning Parangtritis saat seguran, nyong ning Parangtritis mau belanja. Kira-kira nikmat yang mana di dalam perjalanan menuju tujuan? Nikmat yang mana? Nomor 2. Orang yang punya tujuan jelas, dia ada lebih semangat, lebih cepat, lebih hemat, lebih nikmat. Terakhir, dalam hitungan 10 detik, jawab. Nanti salah berapa tak tanya. Apa yang benar-benar teman-teman inginkan? Apa yang benar-benar teman-teman inginkan? 1, 2, jawabkan sendiri nanti. Kalau sudah ditanya nanti dijawab. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas sebelahnya Mas Fatur siapa Mas? Nah sebelah lori, sebelah lornya Mas Farel. Apa yang benar-benar Mas Farel inginkan? Tujuan hidupnya Mas Farel apa? Ingin jadi mekanik, gak usah tanggung-tanggung, pengen seperti Honda. Tahu Honda? Soichiro Honda itu dia pertama kalinya kan pengen jadi mekanik, ternyata malah jadi tukang ngomong anak. Ngomong tukang pel. Soichiro Honda, di sini ada yang lain motor Honda, punya motor Honda, Beat dan lain sebagainya. Ada yang di mana? Honda itu dia ketika dalam proses perjalanannya pernah dibom. Nah, perang dunia itu yang dibom mana itu? Hiroshima dan Nagasaki. Itu salah satu yang menjadi korban adalah Honda. Honda itu nama orang. Soichiro Honda itu ikut ketika perang dunia, itu pabriknya ikut kena dampak. Karena dia tidak mengeluh, dia punya tujuan yang jelas, ingin mendirikan sebuah pabrik sepeda motor, pabrik mesin. Ketika ada puing-puing bekas bom, dia gunakan sebagai bahan. Bedanya orang yang punya tujuan sama nggak punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan itu banyak alasan. Tapi kalau orang yang punya tujuan, dia banyak kemauan, cepat mencapai apa yang dia inginkan. Demikian, sudah jam 3 lebih, minta maaf ya, lebih dari jam 3 meloncok Mas Haidar ya. Semoga ini memberikan semangat bagi saya pribadi dan juga buat teman-teman semuanya, bahwa hidup harus punya tujuan. Yang tidak punya tujuan itu adalah tadi yang ikut mengalir itu kemana-mana. Ada corona ya ikut mengalir corona. Tapi kalau sudah punya tujuan, dia mengarahkannya kondisi apapun, dia punya prinsip kemana harus saya melangkah. Barakallahu fikum, semoga berkah bermanfaat. Saya doakan yang di sini punya hajat, punya impian, semoga Allah memberikan kemudahan di dalam mencapainya. Amin. Yang maaf
orang tuanya sedang diuji sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Yang keluarga orang tua yang diuji sedang punya kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, semoga Allah lekas memberikan kemudahan. Amin. Dan kalau ada yang sedang diuji oleh sebuah kesempitan, semoga Allah memberikan kelapangan. Doa kepada saudara kita yang saudara kita tidak tahu sedang didoakan, itu Allah, malaikat mengaminkan untukmu, untukmu, untukmu. Maka batinlah, doakanlah kebaikan buat saudara kita, karena doa malaikat lebih mustajab. Kalau teman-teman ingin mencapai apa, doakanlah teman kita, semoga Allah mengijabah. Semoga berkah, bermanfaat. Barakallahu fikum. Sekali lagi minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.